Realisasi lifting minyak sampai kuartal 1 2001 ini adalah 676.000 barel oil ekivalen POD, maaf. Dan angka ini memang sedikit lebih rendah dari target dari APBN kita 705.000 BOPD yang diterapkan oleh pemerintah. Faktor-faktor apa Pak yang mempengaruhi realisasinya ini tidak seperti yang diekspektasikan sejauh ini? Ya, pertama adalah laju penurunan produksi alamiah yang lebih cepat dari yang kita harapkan, seperti yang terjadi di Cepu. Kemudian yang kedua terjadi beberapa unplanned shutdown seperti yang terjadi di ConocoPhillips sekarang ini. Dan kemudian mundurnya kontribusi sumber baru dari keterlambatan eksekusi kegiatan pemboran, dan yang terakhir adalah mundurnya on stream dari lapangan baru. Oke, kalau kita lihat secara full year, proyeksinya akan seperti apa untuk realisasi lifting minyak kita, Pak? Jadi kita sampai akhir tahun diperkirakan itu adalah produksi kita sekitar 682.000 barel oil per hari, Mbak Elin. Berarti memang akan di bawah 705 barrel oil per hari itu ya Pak ya? Ya. Oke, apakah ada strategi atau opsi-opsi yang saat ini bisa digenjot seperti itu Pak sebagai penopang? Ya, pertama kita melihat ada penambahan sumur-sumur baru dari beberapa blok yang terjadi seperti Dorokan, yang kita harapkan bisa tambahan sumur sekitar 77 sumur lagi. Kemudian kita juga berharap ada pemboran sumur di Blok Mahakam dan akselerasi 2 sumur di Lapangan Yakin yang dapat menambah kontribusi di kuartal 4 tahun 2021 ini. Samping itu juga kita berharap pemerintah memberikan insentif kepada Blok Sanga-Sanga sehingga dapat merealisasikan pemboran 38 sumur lagi. Di samping itu juga ada pekerjaan yang walkover yang masif di Pertamina EP, dan kemudian juga optimasi jadwal dari durasi beberapa kegiatan yang planned shutdown yang dapat terlaksana, dan tidak ada kegiatan unplanned shutdown lagi yang signifikan sampai akhir 2021 ini, Mbak. Unplanned shutdown itu apa Pak penyebabnya? Terutama adalah fasilitas produksi kita yang sudah tua sehingga tidak bisa dikontrol dengan baik, terjadinya kebocoran pipa dan lain sebagainya, Mbak. Oke, kalau pandemi sendiri sebenarnya ini mengganggu operasional apa sebenarnya tidak terlalu signifikan untuk saat ini Pak? Sebetulnya kita berusaha pandemi ini tidak menjadi faktor yang signifikan di dalam penurunan produksi. Namun kita lihat itu adalah efek yang terbesar dari pandemi ini adalah penurunan investasi di dalam industri hulu migas ini, Mbak. Oke, penurunan investasi di energi fosil ini menurut Anda apakah ini temporary terkait dengan pandemi atau trennya di masa datang memang ini perlu kita antisipasi seperti itu, Pak? Kalau energi baru terbarukan ini memang merupakan target dari beberapa perusahaan multinasional yang mengalihkan dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan ini. Tapi kita ada suatu transisi di mana kita punya gas yang banyak sehingga gas inilah yang menjadi energi transisi kita dari minyak ke energi baru dan terbarukan nanti, Mbak. Iya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.